Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Florisman Groom Station sama gue, Doji Sadega. Ini episode pertama Grooms and Rooms bersama gue. Nanti bakal nungguin satu temen baik gue yang udah lama banget gue kenal. Tapi kayaknya kita bikin supaya ini kayak obrolan pertama yang bisa dikulik, yang sebelumnya mungkin banyak orang yang nggak tahu, termasuk gue. Welcome to my new establishment. Kita tunggu saja orangnya datang. Sampai mana? Gue udah dekat lampu merah nih. Oh, udah deket tuh. Ntar sebelah kiri jalan. Parkir aja di depan ya. Oke. Alright, see you. Bye. Nah, itu dia tuh orangnya. Hai, brother. Gimana? Nggak nyasar kan? Nggak. So, this is Florisman Groom Station. Gue tanya dong, kenapa Groom Station, kenapa nggak barbershop? Iya, itu kan tadi emang pertanyaan gue dari kemarin itu tuh, kenapa Groom Station? Kalau di sini lebih apa ya? Lebih lengkap lah treatmentnya. Emang dikhususkan untuk laki-laki karena menurut gue laki-laki tuh butuh space kayak gini juga. Dimana lo udah datang ke sini untuk santai. Ada treatmentnya dari foot treatment, hand treatment, hair treatment, sampai face treatment. Terus ada 3 paket yang regular, premium, sama royal. Bedanya kalau yang premium ini setelah yang foot, hair, sama hand dan face, lo pilih satu di antara additional. Kalau yang royal pilihnya 2. Jadi hari ini you're in for a treat. Lo bakal cobain semua treatmentnya. Yeay. Dan habis itu kita ngobrol-ngobrol lagi. Let's go. Oke? Let's go. Kapan lo terakhir kali treatment? Nggak pernah. Nggak pernah? Paling rambut-rambut aja ya gitu ya? Rambut pun paling gue cuma potong rambut. Mau potong rambut? Ya mau warnain lah ya? Sama warnain. Lo mau warnain juga nggak nanti? Mau. Mau, udah tahu warnanya Tapi kayak bisa. Bisa. Mau warnain, mau botakin, tanam rambut aja yang kita belum bisa. Kalau pijet-pijet gitu lo suka nggak? Nggak. Nggak suka? Nggak suka dipijet apa emang? Kayaknya sih lebih nggak suka disentuh sama orang yang bukan muhrim. Begitu. Enggak emang dari dulu kan. Apa lo jijian gitu kalau ini kayak Gue gelian sih. gue gelian. Heeh. Ya udah nanti dicoba deh di sini. Sisan. Ini lo bakal sama dia nih nanti nih. Ini Bang Jabar, Sansan. Halo. Dia duduk di mana? Di sini. Di sebelah sini. Di sini. Gimana nih? Apa yang mesti Kita mungkin di Aku rendam lakukan. kaki dulu. Masuk Oke, dulu masukin dulu aja. Nah, ini kita hidroterapi dulu ya. Oh, panas. Nah, kita mulai dari hidroterapi, terus nanti ke pijat kaki. Ini fungsinya buat apa? Dikerok. Ini buat ya yang kasarnya, kalau enggak yang sel kulit matinya kita angkat, kita bersihkan. Ini juga udah ada campuran garam buat ngelupasin sel kulit matinya ini Di airnya. di airnya. Garam dan lemon. Gimana? Tadi keboboan kayaknya. Tapi kalau misalnya lo lagi treatment gitu, terus tidur, berasa nggak sih? Rasanya begitu lo bangun seger aja. Udah gitu tadi kan gue dikasih apa? Serum muka segala, face wash. Seger loh, dingin. Seger ya gini. Nih, kenalin ini. Halo, Partner gue di Sansan, Halo. thank you udah datang Juga. ke Florisman Groom Station ya. Thank you. Thank you juga loh. Nice udah place, datang nice ya. place. Sekarang udah hampir lengkap nih personal PW Gasket. Dik, satu pertanyaan dari Oke, gue. apa bang? Kenapa Groom Station dan bukan barbershop? Tadi kan udah banyak diceritain juga ya sama Bang Doci. Kalau Florisman itu secara identitas tuh sebenarnya bukan barbershop bang. Tapi kita produk perawatan. Sebenarnya orang nyebut skincare lah, gitu kan. Tapi laki juga. Laki, lihat dong desainnya kan. Makanya kita namain tempat ini Groom Station. Bukan salon juga. Bukan salon juga, tapi sebenarnya kalau secara pelayanan kita lengkapnya hampir kayak salon. Ini tempat grooming, cowok tuh bisa cukuran, refleksi biar healthy lah di sini. Sama semua pelayanan dan servis yang lebih lengkap lah dibanding barbershop lain gitu. Nggak, kegelisahan apa yang sampai akhirnya lo bikin kok cowok mesti dikasih waktu buat gini sih gitu? Oke, karena gue ngerasa cowok tuh kan secara aktivitas lebih banyak di luar ruangan ya, Bang ya. Masuk kalian berdua lah manggung gitu, PB Gaskin gitu. Iya, kenapa cewek yang lebih banyak? Benar kayak gitu, karena tadi maskulinitas itu hampir nggak ada di dalam salon klinik kecantikan.
Karena itu gue resah, cowok ini sebenarnya butuh banget sama perawatan. Cuman mereka ngerasa mereka jadi kayak banci kalau datang ke salon, datang ke klinik kecantikan, pakai sunscreen, pakai face wash, apalagi DNA ataupun identitas seksualis memang produk perawatan kan. Nah, Jadi gue pengen cowok ketika masuk ke sini dan dia keluar, dia nggak malu karena dia tetap kelihatan maskulin, tetap laki gitu loh. Walaupun dia perawatan. Makanya semuanya kita atur di sini. Ya mural-mural yang gue pasang, dekorasinya ini kan segi warnanya juga kayak lo. off the wall ya. Off the wall versi warna biru ya. Warnanya laki banget. Karena lo ngerasa kehilangan identitas lo sebagai laki-laki nggak? Oh enggak, kalau gue sih nggak pernah. Jadi gitu keresahan gue sebenarnya. Bener nggak kita lebih butuh perawatan dibanding cewek? Iya mak. Iya. Tapi kan kita Cuman kan malu. nggak ada yang pernah sadar itu kan sebenarnya kan. Padahal emang kita yang sadar di jadinya luar malu. dulu. Dan nggak ada space-nya juga, makanya Nggak ada space-nya. Makanya gue ngajak Bang Doci untuk berpartner gimana caranya tempat ini bukan cuma di sini doang nanti adanya, tapi ada di tempat lain, ada di Jaksel, ada di Jakbar, jadi lu gampang nanti. Lu nggak cuman Kalau gue di BSD, Oh, BSD. lo di Gue request BSD 1. BSD ya. Paling itu Kak. Ya, jadi lu harus rekomendasiin tempat ini ke banyak temen lo nanti. Makanya kita lebih senang tempat ini dibilangin groom station bukan barbershop. Jadi barbershop itu bagian dari service kita. Makanya lu dipakein serum kan. Iya. Coba lu datang ke klinik malu. First time man. First time. Tapi gue beneran first time. Lu berarti memang udah cerah dari lahir nih. Iya. Tadi sebelum dipakein serum nggak secerah ini. Iya. Nah, Ini brightness-nya kayak ditambahin. Tapi tempat ini laki banget kan? lagi. Laki banget ya. Apa yang menurut lo bikin tempat ini jadi laki banget? Apa ya mural segala macem sama Warna ya pasti ya. Iya makanya gue bilang ya, lu kayaknya mikirin juga nih warnanya buat biar nggak feminis sekali, akhirnya biar kita yang cowok-cowok juga apa ya nyaman di sini gitu. Rasa kayak ini ya, ini tempat gue gitu. Ya. Gue yakin sih ini cuman perkara waktu aja. Orang akhirnya familiar sama groom station. Karena dulu waktu gue sekolah gue nggak kenal barbershop. Taunya gue pangkas, nyukur di Asgar, nyukur di pangkas rambut kan. Bener 17.000 udah beres aja keluar gitu kan. Barbershop itu kayak zaman 2012 ke atas lah. Sebelumnya nggak ada. Nah sama kayak groom station kan. Nanti biar orang familiar sama konsep barber yang jauh lebih lengkap lah kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin in the beginning. In the beginning nih. Lo kan berarti musik-musikan udah dari SMA ya sama SMP dong. Lu juga SMP dong. gue dulu bahkan main drum awalnya dari umur 5 tahun. Hah? Iya, karena dulu. Jadi bokap gue itu pengen banget anaknya ada yang main musik gitu tuh namanya apa tuh? Obsesi ya, ada Obsesi. Bokap gue tuh kayak ada obsesi karena dulu waktu kuliah tuh kayaknya nggak tersalurkan tuh ini dia pengen jadi main musik, cuman akhirnya karena sibuk kuliah dan lain-lain akhirnya mimpi itu hilang lah. Kan gue kan sama kakak gue kan beda 5 tahun ya. Jadi kakak gue tuh sampai SD kelas 4 kelas 5 itu nggak ada interest ke musik. Begitu dia tahu gue tuh kalau lagi di mobil bokap play Led Zeppelin atau Beatles atau gimana apapun lah itu, gue tuh suka air drumming di mobil. Nah terus dia wah ini kayaknya anak yang ini bisa nih kalau gue jadiin musik gitu. Nah, makanya sama bokap gue dibeliin drum kit kecil. Nah disitulah awal mula gue terjerumus sama musik. Nah Ini belum ada studio yang nggak di ada, belum. belakang itu. belum Gua music wise emang bareng sama teman-teman gua. itu apa? Lo nyanyi apa main gitar atau apa? Nyanyi gua nggak bisa Nah, pegang tapi- alat dari dulu. Sampai sekarang malah nggak bisa megang alat. Bisa lah kalau alat. Tapi kalau lo memutuskan kayak oh gue kayaknya di sini nih gue nyanyi. Nah itu dari kapan? Lo yakin lo nggak fales atau teman lo ada yang bilang suara lo bagus apa gimana? Temen lu ada yang bilang suara lu bagus aja. Kan ada kalau nongkrong main gitar lo nyanyi suara lo bagusan gitu. Gue inget tanggalnya 23 November, tapi tahunnya gue lupa. Itu pas lagi SMP, kita emang dulu suka dengerin musik, akhirnya mencoba ya udah yuk kita booking studio gitu. Pas booking studio maininnya at first I was afraid I would crucify. Iya, itu bassnya kalau bisa tuh kayak jago banget tuh. Iya. Gampang ya. Basis gue dulu namanya Reinhardt, dia yang kayaknya waktu itu lagi jalan banget jarinya. Sama ini Stranger by the Day. Kita sewa studio, itu awal gua kayaknya pertama kali masuk studio tuh. Tapi tahunnya gua lupa lah. Baru abis itu jalan. Kita akhirnya tahu mau musiknya kayak apa. Pertama kali manggung bawain ini panggainya Rafex di sekolah gitu. Dan itu pas booking studio kan pasti gue yang main gitar, gue yang main bass, gue yang main drum. Lo Iya. udah megang mic aja gitu. Iyalah, gua mah nggak bisa apa-apa. Kalau bukan karena lu, gua tidak megang alat.
balik lagi SMP. Waktu lo akhirnya main sama teman-teman SMP lo itu, ada teman lo yang lain kayak butuh vokalis, terus dia bisa nyanyi nih gitu, tapi dengan lagu-lagu yang beda. Apa lo emang gue cuman mau ngeband sama orang-orang yang emang nongkrong sama gue gitu? Enggak, gue nggak tahu lah waktu itu. Pokoknya cuman emang teman-teman gue ini main semuanya. Ya dulu kan bawa kaset yang dia rekam dari radio gitu kan. Kita dengerin bareng-bareng. Wah ini kayaknya cool nih. Begitu sampai sekolah tetap ada loh kakak kelas yang bilang, Andret lah lagu kalian katro gitu. Lo kalau mau ngepang mainnya Rancid dong. Wah gitu, kagak jadi apa-apa lu sekarang gitu. Ada adik kelas gua yang dulunya di Strada, San ada yang mau kenalan sama lu. Di Citos, di Gloria Jeans, gua pikir cewek nih gitu kan. Ya gondrong emang. Sapet tau ya. Terus habis itu dia bilang, kita punya band mau ngajakin gitu. Ya udah yuk gua berangkatin lah ke sana. Tapi gue nggak tahu juga ya kenapa mereka masih mau hire gue. Tapi sebelum ada lo yang nyanyi siapa? Emang belum ada. Justru emang mereka tuh kayak temenan dari dulu. Terus habis itu mau bikin band, cuman belum ada nih kandidat vokalisnya. Akhirnya gue diajakin ke situ. Seinget gue mah, gue kagak teriak-teriak juga, Cot. Gue kalau latihan kan beda sama gue manggung ya. Gue kalau manggung gue bisa all out 100 something percent. Biarpun ya buat kalian yang nonton jangan begitu ya. Kalau latihan do it your best man. Karena papasan-san aja emang kebiasaannya begitu. Itu namanya udah Killing Me Inside. Udah ada. Makanya kan gue selalu bilang gue orang terakhir yang masuk di situ gitu. Nah itu tuh gayanya udah gitu semua, terus lo akhirnya ngikutin apa diomongin bareng-bareng? Kayaknya kita harus gini nih, lo pakai ini, lo pakai ini, lo pakai ini gitu. Ada yang ngatur gitu nggak? Emang akhirnya kan dulu ada MTV2 tuh ya. Gue bilang sih emang MTV2 itu yang ngebentuk kita. Lu ngelihat The Used bajunya begitu, ngelihat Matchbox Romance bajunya begitu. Panggung pertamanya si Killing Me itu kan di SMA Chancy yang dulu kita tinggal tuh bareng-bareng. Itu lagu pertama yang gue bawain ya emang Buried Myself Alive, Box Full of Sharp Objects, sama I'm Not Okay. Baru kan habis itu terpapar lah sama Converse Tulas, Chiodos. Dari situ yang ngebentuk Killing Me itu image sama bentukannya sama musiknya ke arah mana gitu. Maksudnya zaman itu tuh lumayan tiap band punya personanya masing-masing gitu. Kalau lu apa? Kalau gue dulu berarti yang tampil gitu ya. Itu dulu kan ada KBB, ada pasti tuh Vicky, Jack Flame juga pakai eyeliner dan lain-lain. Iya. Seems Like Yesterday juga dulu lumayan inilah. Tapi ya karena sesuai sama personalitinya juga, lagi zaman yang pas juga untuk dengerin. Wah ini lagu gue banget, kayak dengerin Prince, dengerin Story of the Year, dengerin The Used segala macem. Ya akhirnya musiknya aja yang kayak gitu, tapi pembawaannya masih enggak. Terus itu berlangsung sampai gue tuh sampai 2003 apa 2004 gitu. Terus udah tuh gue cabut dari situ, gue nggak ngeband lagi sampai akhirnya teman gue ngajakin ke acara BM SMP apa SMA gue lupa. Tapi waktu itu kalau nggak salah siang atau sore gitu, gue liat lah tuh lo main. Terus waktu itu gue kenal sama, baru kenal di situ sama Segong sama Sam. Oh iya. Dia yang bawa kan gitu. Lumayan lumayan oh bagus nih ada yang nerusin, karena waktu itu lumayan ada jeda berapa tahun gitu yang nggak ada band baru gitu yang masuk ke radar lah. Nah, itu zaman-zamannya ini kan Bung Jimmy merajalela juga kan. Iya. Modern Darlings kan tuh. Modern Darlings. Terus ada Changcuters juga. Dan gue kenal Raka tuh dari dia masih SMP dulu. Gue pernah minjem wireless gitarnya. Makanya pas di BM itu gue ngeliat ada Raka, oh ini bandnya dia gitu. Kalau kita ngomongin music that shape your youth, itu berarti lebih ke NoFX. Tetap gue Green Day gue bilang. Paparan pertama gue musik begitu sih gue Green Day. Lu paling aneh tapi selama jadi vokalis musiknya apa? Bam Sanson lah. Oh iya? Kan emang gue hidupnya apa ya, nomaden lah di mana-mana gitu. Jadi cara cari makannya juga ya yang ada aja kan gue hajar kan. Selain kalau misalkan gig gue main bareng sama lu atau bareng sama Killing Me Inside, ya gue ada ya itu tadi yang lu bilang si Funky Mix itu. Ya kan gue ada di situ juga. Lo pakai baju putih atas bawah, bawain Fort Minor tuh gue inget. Gue nggak pernah tahu ini ya. Lo kapan berhenti si Funky Mix tuh gimana ya? Ah ya gue juga nggak ngeh tuh gimana. Tiba-tiba
udah apa Funky Mix-nya nggak main apa nggak ada lu aja di situ? Jadi kan tadinya vokalisnya ada 4 tuh, 2 cewek, 2 cowok. Gue salah satu cowoknya, cowok yang satu lagi ini namanya Febri, dia sekarang jadi ASN. Akhirnya ke shift ke situ deh. Padahal dulu tuh kalau kita main pun emang latihannya di rumahnya dia. Gue inget 300 sampai 500 ribu sekali manggung, dan itu weekend 2-3 tempat tuh. Fast forward abis itu akhirnya ada Killing Me, terus ada Piwi juga. Kan gue denger tuh yang sekarang apa dan Candu, Senyawa Candu. Itu berarti nanti lagunya kayak gitu semua. Nyenengin yang baru keluar aja. Itu mana dia ya, pengennya kayak gitu. Iya, kayak emang ternyata selama dia lagi di dalam situ jadi mikirin ini, mikirin itu, pengen bikin ini, pengen bikin itu. Akhirnya jadilah si Nyawa dan Candu itu. Tapi udah ada tabungan lagu lain yang kenceng-kenceng juga ada. Justru awalnya emang tabungannya yang kenceng-kenceng sebelum dia sekolah lagi. Oh udah ada, tapi ini yang keluar yang ini gitu. Kayak cocok aja gitu. Ada ini nggak sih, ada kebeman nggak sih dari lo? Kalau gue lihat kan lo juga lo ngikut aja gitu. Oke, mau kesini, mau kesana. Ada nggak sih kayak mungkin ada satu ide lo yang lo takut nggak diterima sama anak-anak atau sama gue gitu? Lo pengen ngapain? Nah kalau di Piwi udah pasti nggak bisa. Gue tuh pengen punya band kayak Ciodos. Lo pengen punya band yang kayak Ciodos? Kalaupun gue pengen punya project yang lain. Tapi kalau reunion dengan reunion yang ada format yang kencengnya juga nggak bisa? Ya bisa aja, cuman apa ya, menurut gue sih reunion ini kan emang project nostalgia lah. Nostalgia, kita udah lama nggak ketemu, kita main di panggung yang sama, kita happy bareng aja gitu. Alam bawanya kemana aja gitu. Iya, satu yang dulu bikin gue aware juga sama Killing Me ya karena si Ciodos itu sih. Aransemennya lumayan Ciodos tuh yang lagu-lagu awal ya kan. Iya. Karena dulu ya waktu si First Wave itu, si Anthems of Tomorrow itu kan selalu dibenturin sama ada anak hardcore yang gak suka. Ya kan? Oh iya. Sampai dulu ada posternya tuh yang anak emo mau dipukul pakai baseball segala macam. Baseball bat. Tapi setelah ini yang yaitu ada Killing Me, ada Tocot, terus ada 13 segala macam. Itu kan udah nggak ada karena ya dari scene sendiri udah gede gitu. Maksudnya scene yang mau ngelawan pun juga ya ngapain gitu, buang-buang waktu juga. Itu waktu yang pas ya untuk timbul lagi gitu. Mungkin karena dulu pada akhirnya orang-orang ya itu kan kayak jadi dimusuhin anak hardcore segala macam. Ada intimidasi dan lain-lain. Jadi agak males ninggalin. Abis itu muncullah ini yang udah ada nih, scene-nya udah kebentuk. Ya gitu. udah established lah. Udah established gitu. Akhirnya bisa menggulingkan ya. Nah man. Tapi kan harusnya bisa diterusin sama yang lebih muda kan? Iya. Regenerasinya ora ya. Ora. Gimana caranya supaya regenerasi lagi dengan keadaan yang kayak sekarang? Kalau lo bilang tadi kan orang tuh kemakan juga tuh sama nostalgia kan. Kayak waktu itu akhirnya Piwi juga pernah bikin Sophomore ya. Itu yang datang ya yang dulu datang ke acara-acara tapi sekarang udah punya anak atau bawa adiknya segala macem. Ya udah itu sebagai nostalgia, tapi kan nostalgia kan nggak akan bertahan lama kan. Gimana caranya lo bisa ngasih tau ke orang cara untuk jadi gua tuh kayak gini loh gitu? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena gue juga gak tahu caranya. Gue jalan aja, Cot. You know me, man. Cot. San, ada pertanyaan dari follower. Oke. Pertanyaan pertama. That's it. Dari awal bareng di PW Gaskin sampai sekarang, momen apa yang paling merubah cara kalian ngelihat musik dan persahabatan? Apa ya? Sekarang nggak ada bedanya menurut gue. Cuman kita punya tanggung jawab yang lebih aja sih. As a crew ya. Dulu prioritasnya mungkin nggak ada, sekarang ada prioritas. Dulu kan pengen nongkrong, sekarang untuk nongkrong harus ada izin. Jujur gitu. Mau nanya ke Sansan, kenapa username social medianya 53? 53 tuh karena teman-teman gue yang dulu pas kecil katanya, San kenapa sih setiap lo ngomong angka yang keluar dari mulut lo 53? Oh kalau gitu gue jadiin aja 53 sekalian gitu. 53. Pertanyaan terakhir nih buat Bang Doci, pernah nggak berantem sama Bang Sansan? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kayaknya dari semua personil Piwi yang gue nggak pernah berantem cuma sama lo doang. Kenapa Zat? Karena lo terlalu ngerimo. Ya udah, pertanyaannya itu aja. Semoga tadi experience lo di sini menyenangkan. Oh iya, Sampai thanks. ketiduran kan? Thanks udah dibawa sini. Sama-sama. Ditunggu karyanya sama Piwi Gaskins dan reunion Sama bareng. lu dong. Sama gue. Sama lu. Thank you ya.